Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rima Ramadhani dengan NIM 2407152. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur beton, yaitu spesifikasinya adalah underlying post. Nah, langsung saja, tapi sebelumnya saya menjelaskan dulu bahwasannya ada 3 atau spesifikasi untuk si beton ini. Yang pertama itu ada balance steel ratio. Balance steel ratio ini apa sih? Balance steel ratio ini adalah kondisi di mana dalam konteks beton bertulang itu adalah di mana beton dan tulangannya itu balance atau seimbang. Yang kedua ada under reinforce. Maksudnya gimana under reinforce ini tuh adalah kondisi di mana tulangan dan beton itu lebih banyak betonnya. Kemudian yang ketiga ada over reinforce. Itu gimana? Nah, itu sebaliknya, yaitu di mana beton dan tulangan itu lebih banyak tulangannya kayak gitu. Nah, karena kita akan membahas lebih spesifik mengenai under reinforce, ini langsung saja naik di mana pengertian under reinforce ini secara spesifiknya adalah kondisi desain di mana jumlah tulangan baja yang dipasang pada penampang lebih sedikit daripada jumlah tulangan pada kondisi seimbang atau balance ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwasannya pada kondisi ini tuh tulangannya lebih banyak dibanding si rasio betonnya. Nah, pada kondisi ini juga struktur menerima beban berlebih, baja tulangan akan mencapai titik lelehnya terlebih dahulu sebelum beton di area tekan mencapai batas kehancurannya. Nah, saya akan bahas lebih rinci teman-teman kayak ini ya. Yang pertama itu kan ada under reinforce, itu seperti yang saya bilang tadi gitu. Baja meleleh duluan, runtuh perlahan, peringatan visual. Terus kalau over reinforce itu tuh nggak ada peringatannya. Jadi bahaya banget, apalagi yang balance gitu. Karena contohnya seperti ini teman-teman. Yang namanya tulangan baja itu akan meleleh kayak gitu. Nah, kenapa kok bukannya lebih harusnya lebih aman yang kokoh gitu kan? Tapi kenapa lebih memilih yang under reinforce? Nah, under reinforce ini itu tuh memiliki peringatan. Peringatannya kayak gimana? Contoh kita membuat jembatan. Nah, si jembatan ini ketika apa ya? Ketika si beton ini mencapai titik ultimate-nya atau titik raw ultimate-nya maksimalnya, si baja kan akan meleleh. Maksudnya baja tuh akan memuai gitu. Jadi nanti tuh bakal melengkung gitu teman-teman. Pokoknya akan memuai ke bawah kayak melengkung gitu lah ibaratnya. Nah, itu kan kita bisa nilai, oh udah melengkung, ini peringatan nih. Sedangkan kalau over reinforce ini ataupun balance ya, itu tuh gak akan memuai seperti itu. Jadi karena komposisinya tuh si betonnya tuh lebih apa ya, lebih sedikit gitu dibanding yang under reinforce ya. Makanya si pemuaiannya pun akan lebih apa ya, maksudnya lebih susah gitu, sehingga hasilnya pun si pemuaiannya itu tidak akan terlihat kayak gitu. Nah, itu yang lebih bahaya, jadi tiba-tiba roboh kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan under reinforce itu kan ada pemuaiannya dulu tuh kelihatan, oh seperti ini seperti itu. Oke, next. Nah, kenapa kita sangat mengutamakan ini gitu? Tentu saja ini tuh soal peringatan dini dan juga apa ya, kita kenapa kita mengutamakan itu, karena kan kita sebagai konstruksi itu juga mengutamakan keselamatan gitu ya, bukan hanya soal kokoh atau gimana, karena pada dasarnya juga dibangun untuk manusia dan yang membangun juga manusia gitu, dimana keselamatan ketiga di sini tuh sangat dibutuhkan ya, karena kalau tidak ada peringatan itu cukup susah kayak gitu. Terus next, nah di sini syarat mutlak under reinforce itu adalah raw lebih kurang dari raw max. Maksudnya gimana? Jadi jangan sampai mencapai titik raw maksimal gitu teman-teman. Ini tuh udah sesuai dengan standar keamanan SNI ya. Jadi nggak boleh contoh raw maxnya 128 harus apa? Jadi raw-nya plek-ketiplek 128 enggak ya. Jadi harus direduksi dulu gitu. Jadi di bawah raw yang maksimal kayak gitu. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan mengenai under reinforce ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.